Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman dan sahabat setia UIN TV Mataram. Kembali lagi bersama kami di acara Ngobrol Horor. Saya Himam sebagai host di episode kali ini. Hari ini kita sudah kedatangan tamu yang akan menceritakan pengalamannya mengenai hal-hal yang berbau horor. Oke, Baris, langsung saja kita perkenalkan narasumber kita pada hari ini. Halo semua, perkenalkan nama saya Nunung. Di sini saya akan menceritakan atau membagi pengalaman yang berbau mistis. Oke. Gimana sih awal mula kamu bisa melihat hal-hal yang horor atau merasakan hal-hal yang misterius itu? Kalau misalnya melihat itu nggak melihat secara utuh. Tapi cuman kalau misalnya tutup mata itu memang bisa di sana tuh kelihatan gitu. Enggak kayak padat bentuk kayak gini. Jadi dia cuman kayak bayangan halus. Kayak gitu. Dulu pas kelas 1 SMK tuh pas awal mulanya tuh merasakan mereka. Itu pas kelas 1 SMK semester 2. Di sana emang ada yang aneh gitu. Di dalam badan aku, di dalam diriku sendiri, kayak gitu. Ini tuh kayak kenapa ya gitu. Jadi kayak kan aku punya teman indigo, kamu tuh kayaknya kerasukan deh gitu. Pas aku udah sadar nih, kerasukan apa ya kira-kira ya? Perasaan aku sadar aja dari tadi, aku lagi gitu. Itu setengah yang masuk gitu. Udah tuh kan udah kembali pulih pas kelas 2 SMK. Aku ingat itu hari Jumat jam 10:30 siang. Waktu itu emang kan aku punya temen dari yang kirimin aku audio. Itu aku kira tuh lagu Inggris karena aku kan kebetulan suka lagu Inggris. Jadi aku unduh lah gitu kan ya. Itu kayak dengar suara hai aku ada di belakangmu gitu. Jadi kayak speechless gitu. Banting HP udah kayak diem aja gitu. Di situ udah masuk. Itu nggak ada reaksi sama sekali waktu kejadiannya? Reaksinya kaget sih. Karena itu baru pertama kali kerasukan pas kelas 2 SMK. Oh, pas kelas 2 iya, SMK. kelas 2 SMK 2. Terus gimana sih perasaan kamu waktu kamu dimasukin gitu? Rasanya sih kayak kaget ya. Kenapa kayak gini? Dulu padahal kan nggak kayak gini gitu. Cuman kaget aja sih. Berarti awal mula kamu kemasukan itu mulai dari kelas 1 SMK? Iya, itu baru setengahnya masuk. Setengah? Iya, setengahnya. Kalau kita bilang fullnya tuh pas kelas 2 SMK. Iya. Gitu. Jadi dulu kan aku dulu ikut Ikunduh. Itu kan UKT di Mako. Di sana kan ceritanya di sana tuh bekas pembantaian PKI ya. Itu kan aku kalau udah dengar gitu kan, wah bisa panjang nih urusan gitu, bisa panjang urusan nih gitu. Tapi tetap aman nggak sih gitu? Kan aku punya teman tadi yang indigo, aman nggak lo? Bismillah aja deh aman gitu. Pas baru masuk gerbang Mahpusat tadi, wah beda nih gitu. Beda aja. Beda hawanya gitu? Iya, hawanya bos. Serem gitu. Sempat kamu ngeliat atau enggak waktu di sana? Atau langsung tiba-tiba dimasukin gitu? Ya, ngeliat iya. Merasakan juga iya, karena kan keras banget hawanya emang di sana. Keras banget. Gitu. Kalau bentuknya itu ada yang kepalanya nggak ada. Kepalanya nggak ada. Aku pernah sempat lihat itu kayak ada cewek di atas gedung itu kayak didorong dari gedung lantai 4 langsung udah mati di tempat gitu. Ada juga aku lihat korban pemerkosaan di sana terus dikubur hidup-hidup di
gitu. Jadi kan emang awalnya itu kan teman-teman aku kan khawatir gitu, terjadi hal yang nggak diinginkan gitu. Terus dia tuh tanya terus, Nung aman nggak gitu? Insya Allah deh aman gitu. Tahu-taunya selesai sholat maghrib mau menjelang sholat isya, wah nggak bisa karena kan emang nahannya kayak gitu tuh nggak gampang. Jadi kayak berat aja gitu kan. Dulu waktu itu pundak saya ini kayak berat, kepala itu juga udah pusing banget, udah kayak muter-muter rasanya. Lebih baik udah lepas aja daripada bahaya. Lepas aja gitu. Sebenarnya kan nggak mau merepotkan teman-teman atau coach semuanya di sana gitu. Tapi kan beda aja rasanya. Karena kan besok paginya kita mau latihan fisik juga, kita ada ya untuk ujian kenaikan tingkatnya gitu. Jadi ya udah lebih baik lepas sekarang, besok paginya harus pulih gitu. Tapi waktu kamu kemasukan itu pernah nggak sih kamu dicelakain gitu atau diseret kayak atau dibanting gitu? Kalau itu sih pernah dulu, tapi waktu kelas 5 SD. Kan di depan rumah aku tuh ada rumah dukun. Di rumahnya dia tuh ada pohon sawo yang dipercayai sama orang-orang sana tuh emang ada penjaganya di pohon sawo itu. Aku memang pernah kayak mau jatuh, tapi kayak ada tangan yang kayak begini, kayak nadahin kaki aku kayak gitu. Jadi emang nggak jadi jatuh jadinya deh. Tapi alhamdulillah juga sih nggak jadi jatuh soalnya. Karena kayak kaki aku tuh diginiin gitu, alhamdulillahnya di sana. Jadi balik lagi kan kita ke cerita yang di tadi. Abis itu setelah sholat maghrib tadi, udah aku kan pertama-tama itu diajak main juga kan sama temen aku, diajak main, ayo Nung kita coba main ke sana, kita lihat suasananya di sana tuh kayak gimana sih gitu, lapangannya ini tuh kayak gimana gitu kan, karena iseng-iseng mau lihat itu ada apa aja gitu di sana kan. Udah main-main gitu, wah gawat nih, ayo kita balik yuk gitu. Daripada nanti bahaya di sini, kamu kan cewek, mana bisa kamu ngegendong aku gitu kan, aku bilang. Oh ya sudah. Udah selepas baliknya kayak gitu, duduk sebentar, Nung aman? Iya aman. Setelah beberapa menit kemudian udah langsung jatuh karena emang nggak bisa nahan. Terus temanmu itu bisa nggak lihat? Dia ngeliat juga? Iya. Bisa ngelihat, bisa ngerasain kapan aku mau kerasukannya, karena dia emang indigo. Orangnya indigo. Gitu. Ngeri juga ya. Iya. Abis itu kan udah masuk, emang udah kesurupannya itu kan setelah selesai maghrib. Selesai kesurupannya tuh jam 9:30 malam. Jam 9:30 malam. Lumayan ya berjaman. Iya berjam-jam memang. Di sana kan emang nggak enak banget karena dikasih lihat mungkin ada penyiksaan ya, namanya juga bekas pembantaian PKI dulu. Dikasih lihat emang dipotong kepalanya ada, yang ditembak pakai laras panjang ada, kakinya nggak ada juga ada. Gitu emang di sana tuh macam-macam. Di tengah-tengah lapangan itu yang aku rasain dan yang aku lihat di sana tuh emang ada kuburan besar. Kuburan besar itu kan lubangnya gede sekali. Di sana kan ternyata isinya cewek-cewek semua. Abis diperkosa itu dikubur hidup-hidup di sana. Di kuburan yang tadi aku bilang, ya di tengah-tengah lapangannya. Memang hawanya tuh udah nggak bisa ditahan gitu. Terus kan setelah tadi kan aku bilang sampai jam 9:30 kan, itu sempat keluar sebentar, terus kebetulan itu udah masuk waktu isya ya, coba deh sholat gitu, ngaji gitu kan, disaranin sama teman-teman sama coach juga di sana.
Aku coba ya udah yuk kita sholat bareng, kita sholat berjamaah, kataku kan sama teman-teman gitu. Udah ambil mukenah kan, dulu di sana tuh aku sama teman-teman yang cewek dari semua klub juga kan di sana. Di aula kalau nggak salah udah ambil mukenah gitu kan, udah masuk toilet untuk ambil air wudhu juga, udah masuk ke dalam sananya tuh, dalam toiletnya tuh kayak dikasih lihat ada cewek tuh kayak duduk gitu kan, tapi kepalanya tuh kayak ditebas pakai parang panjang, ditebas aja gitu. Gitu. Terus kan di sana kan banyak juga dari teman-teman dari klub lain, "Hei, kamu kenapa?" kata dia kan kayak gitu. Waktu itu kamu bengong aja? Ngeliat. Iya, ngeliatnya kan karena kan kaget. Wah, serem juga ya. Terus kata temen aku yang dari klub lain, "Hai, kamu kenapa?" kata dia kayak gitu. "Enggak, aman ya, aman. Tapi kok kamu bengong?" "Enggak, aman aja," gitu. Kan takutnya mereka kaget gitu kan. Ya, itu habis itu, "Kamu lihat apa? Ayo jujur," kata dia. Lihat cewek ini kepalanya dipotong gitu sama pakai parang panjang." "Wah, kamu ngada-ngada ya?" gitu. "Enggak, aku emang lihatnya kayak gitu." Langsung kan dari yang banyak orang di toilet itu langsung lari. Ya kan ada kesempatan lah buat aku duluan gitu kan. Ya. Jadi kayak gitu. Selain itu ada nggak lah, misal di rumah kamu atau di mana kamu pernah ketemu sama yang begitu-begituan? Di rumah pernah, waktu pulang kerja waktu itu kalau nggak salah jam 10:30 malam, di tembok itu ada kayak bayangan kepalanya doang 3. Itu kayak bercabang, di sini ada 1, di sini 1, jadi kan 3 gitu. Bercabang itu kepalanya. Mending kayak itu kayak misalnya kepalanya tuh biasa-biasa aja, kayak biasa. Udah dicakar, dipakein silet lah apa gitu mukanya. Jadi kan serem gitu. 3-tiganya kepalanya serem. Mukanya juga. Terus rambutnya panjang segini gitu kan, bayangin kayak hantu kuyang. Kalau di Kalimantan itu katanya kuyang gitu. Kalau yang aku lihat itu kepalanya doang, rambutnya panjang, urak-urak gitu kepalanya, terus mukanya disilet-silet, nggak tahu itu ngapain. Gitu waktu sih. itu kamu diserang atau enggak? Atau dia cuman sekedar kamu saling lihat atau gimana? Dia cuma nampakin dirinya doang, kayak misalnya, "Hai, aku ada di sini," gitu. Kayak gitu sih. Gak pernah diserang gitu? Nggak pernah. Dari dulu alhamdulillah nggak pernah kayak gitu. Terus awal mula kamu bisa sedikit demi sedikit bisa kan berhenti kemasukan itu gimana ceritanya? Dulu kan aku pernah dibawa ke orang bisa, itu 2 orang. Aku pernah dimandiin bunga 9 macam dulu di rumah gitu kan. Itu yang pertama tuh nggak bisa. Terus yang kedua ke dulu kan ada aku punya senior di yang bisa, dari coba deh obatin di sini gitu. Ternyata emang nggak bisa juga. Terakhir di Ustadz di rumah aku gitu. Coba deh ruqyah aja gitu. Alhamdulillah udah berhenti sampai sekarang. Sampai sekarang? Alhamdulillah. Nggak pernah ngeliat lagi gitu? Kalau ngeliat itu secara fisiknya nggak pernah. Cuman kayak bayangannya aja. Kalau misalnya tutup mata kelihatan. Kalau misalnya melek kayak gitu nggak bisa. Kayak gitu. Jadi emang kayak apa ya? Kalau misalnya kita tuh cerita sama orang awam ini tuh, kalau mereka tuh nggak percaya. Iya. Kalau misalnya nggak percaya mereka. Jadi kalau misalnya kita melihat mereka ada di sana, misalnya lebih baik diem. Kita kasih tahu juga mereka nggak percaya. Iya, bener juga kayak gitu. Kalau misalnya nanti kita di suatu acara atau apa, kita kan mungkin kerasukan gitu kan. Kerasukan nanti dikira kayak charper gitu. Padahal nggak ada satupun orang yang mau yang namanya kesurupan, karena itu emang sakit banget. Tuh.
Apa sih yang kamu rasain tuh kalau kamu kesurupan tuh? Kayak gimana sih? Apa ya? Kalau misalnya kayak gitu tuh kayak emang mau ngendaliin badan sendiri tuh nggak bisa karena kan udah dihalin sama mereka gitu. Jadi emang pengaruhnya tuh dari teman-teman sekitar. Mungkin ada yang mancetin jempol kaki, itu sakit banget soalnya. Dulu saya pernah dulu itu dipencet gininya, dipencet. Itu 3 hari nggak bisa nulis. Karena dipencetin terus selama beberapa jam. Dipencetin terus kayak gini. Itu mending kan yang cewek yang pencet, ini yang cowok pencet banget gitu, kayak sakit 3 hari nggak bisa nulis waktu itu. Itu waktu kamu di ruqyah? Enggak, itu sebelum di ruqyah. Waktu itu di ini kan Latsatga PKS Kota dulu waktu pas pertama kali itu kan di sana kan memang ceritanya tuh memang ada, itu kan tempat angker ya kata orang-orang, itu tempat angker. Pertama kali itu dari Mataram sampai setengah yang masuk dari Mataram, setengah yang masuk. Habis itu kan keluar, alhamdulillah emang kelihatannya mukaku udah segar gitu, kata orang udah segar, berarti udah aman. Terus pas besok paginya pulang dari sampai rumah, itu pun sampai rumah dilanjutin lagi. Lanjut lagi. Itu selama beberapa jam. Gitu. Tapi selama kamu kerasukan itu nggak pernah kamu gimana ngamuk-ngamuk? Biasa kan orang yang dimasukin itu kan biasanya dia ngamuk gitu. Nggak ada yang berani ngedeketin gitu. Pernah dulu 2 kali. Sama beberapa tahun sering kesurupan itu, kalau nggak salah 2 tahun sering kesurupan gitu kan. Cuman ada 2 kali yang kayak ngamuk-ngamuknya gitu, cuman ada 2 kali. Itu pas di pertama pas di, yang kedua pas UKT. Waktu itu kamu ngamuk? Iya, betul. Terus di sana siapa yang ngeruqyah? Kalau ngeruqyah sih nggak ada. Cuman aku kemarin tuh cuman di ruqyahnya ada sekali di ustadz tempat aku ngaji kan, gitu. Cuman ada sekali sih ruqyahnya. Tapi cuman untuk ngeluarinnya mereka tuh baru ada, gitu. Misalnya sekarang masuknya jam 5, nanti palingan jam 7-nya udah keluar karena mereka tuh kayak punya waktu. Dulu pas SMK, pas masih sekolah dulu, itu kata orang-orang zaman dahulu kan, emang waktu mau menjelang maghrib itu mereka ada keluar. Gitu, keluar mereka kan gitu. Kebetulan aku kalau sebelum maghrib, pas mau menjelang maghrib itu kan aku masih berkegiatan di sekolah gitu, jadi kan emang gampang banget masuknya. Gitu. Kalau misalnya mereka udah tahu aku sering kesurupan itu ya kayak biasa aja. Kenapa kayak kamu kayak gitu gitu? Kenapa kok bisa? Gitu. Dulu kan pas dalam perjalanan pulang di dalam pas mau pulang itu kan kakak aku tuh kan nyetir mobil kakakku kayak kelindas kan monyet di depan itu kan lewat gitu kan, kelindas, kok nggak ada darah ya, padahal kelindas tadi rasanya gitu, kelindas monyetnya tapi nggak ada darah. Emang mungkin di sana ya tempatnya gitu, maksudnya kayak awalnya mulai kesurupannya emang di sana. Di dalam mobil itu hawanya emang nggak enak, samping kiri kanan depan atas mobil nggak enak, rame kayaknya di sini ya gitu, rame banget, sakit sih sebenarnya kayak gitu tuh nggak enak. Kok misalnya teman-teman itu pengen ngelihat hal yang
gaib itu mending jangan deh kalau misalnya teman-teman pengen gitu. Mending jangan, alhamdulillah aja teman-teman nggak bisa ngelihat mereka gitu. Karena orang-orang yang udah bisa ngelihat mereka tuh aja pengen nggak bisa lagi gitu. Karena emang mereka tuh serem sih, serem banget. Nggak ada bentukan kayak manusia biasanya? Ada. Dulu pas sempat ada yang kembar ngikutin dari belakang sampai pulang gitu. Dia kembar cewek, Lastri sama Lestari namanya. Itu cewek, subhanallah cantik banget. Orang pribumi sih, orang pribumi. Cantik-cantik. Di sekolah juga dulu ada. Di akun yang ngikutin ada. Jadi di setiap tempat tuh emang ada. Dulu pas pulang dari Semalun ada lagi. Jadi kayak misalnya di setiap tempat itu mungkin ada lagi gitu, bertambah sampai 8 orang, sampai 8 makhluk. Banyak banget. Iya, banyak dulu. Tapi alhamdulillah mereka nggak ngeganggu sih, cuman kayak ngikutin aja. Terus ada nggak sih cara-cara kamu untuk menghindarin mereka gitu? Cara untuk menghindari mereka? Ada, cuman aku kan emang orangnya emang bisa dikatakan lemah juga gitu, makanya nggak bisa nahan gitu. Kalau caranya sih itu terus ngobrol sama teman-teman, kayak misalnya mengalihkan pembicaraan, kayak misalnya melakukan hal-hal yang positif gitu. Tapi kalau emang dasarnya tempatnya emang udah angker, terus kita emang nggak bisa nggak bisa menahan, itu emang tetap bakal masuk, walaupun itu cuma setengah gitu. Itu kalau setengahnya masuk itu kita tetap sadar atau nggak sadar? Iya, bisa sadar. Karena kan itu di situ kita bisa mengatakan setengahnya mereka, setengahnya kita gitu. Makanya kita bisa sadar di sini ada siapa, di sini ada siapa, yang tadi itu terjadi hal apa aja. Jadi kan misalnya lagi latihan nih gitu. Lagi latihan terus kerasukan. Aku tahu tadi, misalnya kan aku kerasukan gitu. Terus tadi kamu nanya gitu. Tadi aku lihat kamu pergi ke sana deh, kok kamu bisa tahu? Kan kamu misalnya kamu bilang, kok kamu bisa tahu? Ya karena itu setengah. Banyak orang awam yang bilang, paling ini caper deh, kok kamu bisa tahu? Lah tadi aku ke sana gitu. Karena ini cuma setengah loh, cuma setengah yang masuk, bukan fullnya. Kalau misalnya fullnya itu yang masuk, itu otomatis kita bakal kemungkinan besar nggak akan tahu kejadiannya apa aja gitu. Setelah kamu diruqyah itu kamu punya kayak pelindung gitu nggak? Setelah kamu diruqyah? Kalau pelindung sih nggak ada pelindung. Cuman kayak rajin ngaji aja, rajin zikir aja gitu. Emang kuncinya di sana sih. Kalau misalnya orang-orang bilang kamu nggak usah bersugesti, dia ada di sana gitu. Kan emang udah sejatinya emang mereka udah ada di sana, gimana nggak bersugesti gitu, emang udah ada di sana merekanya gitu. Kita nggak mau bersugesti, emang mereka udah ada di sana gitu. Kita emang pengen sih emang nggak usah melihat mereka, tapi emang kita udah berdasarnya emang udah bisa merasakan mereka gitu. Kamu punya temen nggak yang tak kasat mata gitu, yang nggak bisa dilihat tapi tetap berada di samping kamu atau di mana, yang tetap merhatiin kamu gitu? Ada, cuman itu satu orang cowok. Cuman satu orang? Satu orang cowok. Tapi sekarang udah nggak ada kayaknya, udah nggak ada, kosong. Gitu. Udah kosong? Iya, alhamdulillah kosong, nggak ada semuanya. Jadi kalau misalnya mereka ada di sana tuh, kita kalau misalnya ketemu sama orang tuh emang kayak lain aja dilihat gitu. Lain dilihatnya. Kayak gimana? Maksudnya kayak kan emang mungkin jadi pembawaan mereka gitu. Kok kamu lemes banget ya gitu. Enggak, saya semangat nih gitu. Kan aku kan dulu
Kalau kata temen aku dulu kan, mata kamu kenapa ya? Kayak seperti ada orang. Emang orang bisa masuk dalam mata, aku bilang gitu. Ini nggak ada, bisa aja, emang pembawaannya dari dulu kayak gini, gitu. Emang matanya kayak gini aja, gitu aja. Pernah nggak sih kamu ngerasa capek gitu, nyesel atau apa gitu? Ngeluh lah Kalau gitu. capek dan ngeluh itu iya sih. Ngerasain. Capek iya, ngeluh juga iya. Karena capeknya itu, kok misalnya nanti kerasukan lagi, itu emang capeknya di situ. Karena kan yang kendaliin badan kita tuh bukan diri sendiri, dia kan gitu. Nanti kalau misalnya nih yang rasukin kita tuh jinnya agak jahil nih, nggak menutup kemungkinan nanti dia ngambil kayak barang tajam, terus ngiris-ngiris ini badan tubuhnya kita gitu, tangan gitu. Misalnya sekarang ini lagi kesurupan, terus di situ tuh ada pisau gitu. Kalau misalnya ini jinnya jahil ya, nggak menutup kemungkinan itu pisaunya diambil, ya udah iris aja tangannya, gitu. Itu emang sakitnya di sana. Ya kalau mereka sih nggak merasakan ya, karena mereka gaib. Nanti kalau misalnya kita udah sadar, ini kenapa ya tangan saya kayak gini? Itu berarti nggak ngerasain sama sekali? Iya, itu kalau full. Waktu ngiris? Iya, itu kalau full. Tapi kalau misalnya setengah, itu besar kemungkinan kita bisa mengendalikan juga sih. Kalau menurut aku sih kayak gitu. Menurut sudut pandang aku kayak gitu. Kalau misalnya setengah, kita agak bisa mengendalikan gitu. Kamu biarin aja di sana, tapi jangan. Aku pernah dulu nggak tahu ini ngomong atau apa ya, tahu. Kalau mau masuk ke badan aku, nggak apa-apa, masuk aja. Gitu, tapi jangan ngelukain atau ngeganggu teman-teman aku yang di sekitar. Cukup deh aku aja, kasihan aja mereka. Kalau misalnya kamu udah masuk ke aku, udah masuk aja. Kalau misalnya kamu pengen nyakitin aku, udah aku aja. Teman-teman juga kan kasihan juga. Iya gitu. Mereka yang nggak tahu apa-apa, mereka kena batunya kan nggak enak juga. Gitu. Makhluk apa sih yang sering kamu lihat atau makhluk masuk? Yang sering aku lihat itu bentukannya kayak gimana sih? Yang macam-macam, ada yang kayak dewi gitu, ada yang kayak dewi itu pakai pakaian kerajaan gitu. Terus yang tadi kepalanya 3, terus yang kalau yang kepalanya 3 tuh ada di dalam kamar. Dulu aku pernah lihat bentukannya ya, emang yang nggak ada kepalanya juga, nggak ada kakinya. Emang itu udah dia terbang tapi nggak ada kakinya. Gitu, nggak ada kakinya gitu. Emang nggak ada kepalanya, nggak ada kakinya ada. Itu pernah lihat kuntil juga, mbak kuntil. Ya pernah dulu di sekolah. Dulu aku pernah sehari aja pulangnya isya dulu, karena emang ada kegiatan sampai isya juga sih. Ngelihat yang kayak gitu. Awalnya gimana itu? Sebelum ngelihat itu awalnya gimana? Apa yang kamu rasain? Awalnya yang ngerasainnya biasa-biasa aja, cuman kayak misalnya udah kalau pandangan udah ke sana udah kayak kelihatan aja gitu. Terus kamu diam aja gitu? Iya diam. Karena aku kan banyak orang tuh di sana. Udah ngelihat ke sana, misalnya ke pohon itu misalnya. Kamu kenapa ya? Kata teman aku gitu. Kamu ngelihat apa? Gitu. Enggak ada, aman gitu. Takutnya kan mereka takut gitu. Takut terjadi hal-hal yang emang nggak diinginkan. Jadi udah bilang kayak aman aja deh, aman. Ayo kita lanjut aja gitu. Daripada nanti kan gimana? Iya. Daripada acaranya nggak selesai kan? Iya bener. Lebih baik mengalihkan aja. Alhamdulillah awalnya emang nggak terlalu keras. Emang harus berusaha sih. Harus berusaha supaya acaranya lancar gitu.
Alhamdulillah nggak masuk juga. Alhamdulillah. Emang udah bilang kalau misalnya kamu ganggu saya nanti aja dia pas pulang gitu. Sekarang ini ada saya punya acara gitu. Gitu. Tapi itu makhluk-makhluk yang sering masuk ke dalam badan kamu itu, dia nyeritain nggak gimana masa hidupnya waktu dulu itu? Pernah. Gimana dulu. ceritanya? Pas UKT di Brimob tadi kan yang sempat ngikutin itu kan kembar, lumayan cantik, orang pribumi, Lastari sama Lastri. Dia nyeritain selama hidupnya, dulu hidup saya tuh nggak kayak gini, sebelum mereka datang hidup saya tuh nggak kayak gini gitu. Pas mereka datang gitu kan, semua keluarga saya tuh dibantai sama mereka gitu. Entah itu mungkin kepalanya dipotong atau enggak itu dikubur hidup-hidup langsung gitu. Atau enggak mungkin diperkosa dulu. Habis itu dibuang ke laut mungkin, atau enggak didorong dari lantai paling atas. Atau enggak nanti pas udah sama keluarga misalnya. Pas sama keluarga mereka datang bawa senjata laras panjang, udah ditembak. Itu sedihnya mereka di sana pernah cerita ke aku, saya tuh sedih. Dulu hidup saya kenapa berantakan ya setelah mereka datang, setelah mereka ngejajah gitu. Itu waktu dia cerita kayak gini gitu, atau kamu ngomong sendiri? Iya, kayak gini. Tapi kan aku cuman diam aja kayak gini. Kamu cuman diam ngedengerin dia bercerita? Iya. Aku cuman bilang, udah sabar aja, sabar. Emang mungkin kan alur hidup cerita mau udah kayak gitu. Dulu pas tadi kan aku sempat ceritakan pas UKT udah waktu istirahat karena besok paginya tuh harus bangun jam 6 subuh. Pas tidurnya tuh teman-teman bilang, "Nung aman nggak?" gitu. Coach juga bilang, "Dek aman nggak?" "Ya aman Kak," gitu. Sama teman-teman juga bilang aman ya aman. Tapi aku kan karena takutnya nanti mereka jadi takut gitu. Padahal aku di sana emang ngelihat cewek-cewek juga, memang di sana kebanyakan cewek gitu. Cewek-cewek itu kepalanya digantung sama mereka, kepalanya itu digantung, habis itu digantung udah ditembak. Oh, berarti waktu itu setelah kamu sadar dari kerasukan kamu itu, berarti kamu tetap ngelihat hal-hal yang gitu kan? Iya, ngelihat, ngerasain iya. Tapi nggak masuk lagi gitu kan? Enggak. Sampai besoknya? Alhamdulillah enggak. Itu sadarnya pas orang mau ujiannya. Alhamdulillahnya di sana. Maksudnya tuh emang kayak udah capek banget, ini kayaknya nggak ada tenaga deh. Tapi alhamdulillah dulu pelatih itu sempat bawa vitaminnya juga gitu biar fit besok paginya gitu. Ya alhamdulillah di sana. Tapi pas seremnya itu loh, kayak pas mau tidur dikasih lihat makhluk gede lah misalnya di pintu gitu, makhluk gede. Habis itu ngelihat cewek-cewek lehernya tuh digantung, habis itu ditembak pakai laras panjang gitu. Habis itu dikasih denger itu pasti orang lari gitu, kayak orang tentara latihan gitu loh. Dikasih dengernya kayak gitu. Terus aku sempat keluar kan sebentar gitu. Dan emang di luar ada apa sih gitu kan? Ternyata dikasih lihat lagi gitu, ada yang kayak dicambuk gitu, cewek-cewek dicambuk gitu, disuruh jalan kelilingin lapangan gitu, kayak orang latihan tentara gitu, dicambuk gitu. Kalau habis dicambuk, diperkosa, habis itu dikuburin.
Dikuburin hidup-hidup. Iya. Itu pengalaman pas UKT. Terus sekarang alhamdulillah udah berhenti. Kalau sekarang alhamdulillah udah berhenti. Tapi kalau misalnya merasakan mereka sama ngelihat, walaupun itu emang sekilasnya masih. Oh masih. Masih. Tapi nggak pernah sampai masuk lagi kan? Alhamdulillah nggak pernah. Ada nggak perbedaan yang kamu rasain waktu dulu sama dengan yang sekarang? Iya, ada. Dulu aku kan dulu kata guru BK, dulu kata wali kelas aku juga, kamu dulu pas semester 1 kelas 1 orangnya ceria deh kayaknya. Periang juga, kamu aktif. Kata dia, tapi kok sekarang nggak lagi ya? Kemana Nunung yang dulu, kata mereka gitu. Karena itu kan sebelum sama sesudah. Gitu. Kalau pas sesudahnya, pas lagi masa-masanya sensitif sama mereka tuh kayak diem aja, nggak peduli sama sekitar. Walaupun ada orang yang jatuh pun aku nggak peduli. Itu yang sesudah kerasukannya emang kadang lu aja gitu, cuman ngeliatin. Terus sekarang apa yang kamu rasain setelah kamu di Ruqyah itu? Ruqyah tadi, ya. Itu alhamdulillah udah nggak kayak dulu yang maksudnya kayak pelangap promo itu udah nggak. Udah berhenti. Iya. Tapi kalau ngelihat cuma tetap ya. Kalau ngelihat sama ngerasain aliyah masih. Tapi kalau kesurupanya udah nggak, alhamdulillah. Udah nggak. Mungkin itu saja dari narasumber kami. Buat kalian yang mau bercerita tentang pengalaman horor kalian, jangan lupa komen di bawah. Oke, terima kasih untuk narasumber telah sudah hadir di tempat kami. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.